Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Brilian Egi Fernanda, NPI 1151900-165 dari kelas Teori Komunikasi R akan mempresentasikan mengenai teori retorika untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau EAS. Yang pertama, sejarah mengenai teori retorika. Ilmu retorika merupakan ilmu tentang seni berbicara. Aristoteles merupakan orang pertama yang memberikan kontribusi terhadap komunikasi publik, khususnya retorika. Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang disebut oleh Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Pengertian retorika. Retorika sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki pembicara untuk mempengaruhi khalayak. Titik tolak retorika adalah berbicara yang menjadi salah satu kemampuan khusus pada manusia. Contoh konkretnya adalah saat seorang sedang berpidato. Tradisi retorika atau gagasan utama tradisi retorika. Yang pertama penemuan, dan yang kedua penyusunan, ketiga gaya, yang keempat penyampaian, dan yang kelima daya ingat. Untuk elemen pokok retorika, yang pertama melalui pesan, seperti segitiga retorika ini, pesan, terus komunikator melalui audiens, dan seterusnya. Untuk yang slide berikutnya, asumsi teori retorika. Public speaking atau pembicara yang efektif perlu mempertimbangkan khalayak mereka. Dan yang kedua, public speaking atau pembicara yang efektif menggunakan sejumlah bukti-bukti dalam presentasinya. Untuk slide berikutnya tentang etos, logos, dan patos. Etos merupakan karakter, inteligensi, niat baik pembicara saat menyampaikan pesan. Hal ini bisa dipelajari atau dengan kebiasaan. Dan yang seterusnya adalah patos, berkaitan dengan emosi yang ditimbulkan pada khalayak. Dan logos menggunakan argumen, rasionalisasi, dan wacana yang digunakan. Dan yang berikutnya adalah silogisme dan antimem. Silogisme merupakan sekelompok proposisi yang berhubungan satu sama lain dan menarik sebuah kesimpulan dari premis-premis mayor dan minor. Dan antimem merupakan silogisme yang didasarkan pada kemungkinan, tanda, dan contoh yang berfungsi sebagai persuasi retoris, seperti kemungkinan, tanda, dan contoh. Berikutnya adalah kanon retorika. 5 hal yang dibutuhkan untuk pidato yang efektif. Yang pertama, penemuan. Penemuan merupakan konstruksi dan penyusunan dari suatu argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pidato, terdiri dari topik dan civic space. Dan yang untuk selanjutnya adalah pengaturan. Kemampuan untuk pembicara untuk mengorganisasikan pidato, dan terdiri dari pengantar, batang tubuh, dan kesimpulan. Setelah itu adalah gaya, penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu. Setelah gaya adalah penyampaian, presentasi nonverbal dari ide-ide seorang pembicara. Dan yang terakhir adalah ingatan. Ingatan merupakan penyimpanan penemuan, pengaturan, dan gaya di dalam benak pembicara, atau mungkin mencakup 4 hal di atas itu untuk disimpan pada ingatan pembicara. Yang terakhir adalah jenis-jenis retorika. Yang pertama, retorika forensik merupakan keadaan ketika para pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah. Biasanya digunakan di pengadilan. Yang kedua, retorika epidetik
merupakan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan, biasanya digunakan pada pidato seremonial. Dan yang ketiga, retorika deliberatif, yaitu saat pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, suatu yang harus atau tidak boleh dilakukan. Biasanya dilakukan pada pidato politis. Sekian presentasi dari saya mengenai teori retorika. Saya Muhammad Brilian. Mohon maaf jika penyampaian kurang jelas atau kurang lancar. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.